Lanjut. Bu, sebentar Bu. Belum dibolehkan share screen Bu. Hostnya. Hostnya apa ya? Udah ya. Yang Araceli satunya pasti. Yang oh iya, aku jalan buat. Sabar. Bu. Caranya gimana? Pencet titik 3 sel di pojok kanan atas. Gimana? Udah. Sudah Bu. Bingung karena pakai layar. Kemudian jadi yang hasil pada saat dianya waktu 75 menit itu jumlah propananya itu lebih banyak daripada pada waktu yang pada yang 90 menit. 90 menit itu dianya di GC-nya tuh nggak ada terdeteksi adanya kandungan propana. Hanya ada kandungan butana. Jadi untuk yang residu 100% tanpa katalis ini yang paling bagus tuh di 75 menit. Nah, kemudian selain dilihat dari hasil gasnya itu, ditinjau pula dari hasil liquidnya yang sudah diencerkan tuh di GCFID. Nah, pengenceran residunya ini menggunakan benzena. Yang mana sifat benzena ini sama-sama nonpolar dengan residu, makanya dia bisa melarutkan residunya. Selain itu, pelarut benzena ini juga lebih murah dibandingkan pelarut lain, contohnya kayak toluen gitu, tuh lebih murah benzena, jadi lebih ekonomis. Selanjutnya, dari hasil pembacaan GCFID didapatkan bahwa pada waktu 30, 45, dan 60 menit, terus mengalami kenaikan retensi waktu. Namun pada saat 75 dan 90 menit mengalami penurunan retensi waktu. Sebenarnya Bu, aku masih bingung yang di retensi waktunya nih, jadi kayak analisisnya tuh kayak masih ngambang gitu, kenapa dianya bisa dikatakan ada fraksi ringan sama ada fraksi beratnya tuh. Oke, lanjut dulu. Jadi untuk hasil yang bagusnya pada waktu 75 sampai 90 menit pertengkahan, karena hasil retensi waktu yang didapatkan semakin menurun. Semakin menurun retensi waktu berarti banyak fraksi ringan daripada fraksi beratnya. Selanjutnya yang residu 100% katalis. Nah, pengujian yang ini nih menggunakan katalis HZSM5 sebanyak 1 gram dalam 20 gram feed. Penelitian ini hanya dilakukan pas waktu 60 sama 75 menit. Terus reaktornya juga berbeda. Kalau yang 60 menit kan dari data Deslita menggunakan reaktor yang rusak kemarin yang udah dibaguskan, sedangkan yang 75 menitnya ini menggunakan reaktor yang bagus yang di sebelah kanan. Nah, pada waktu 65 menit itu terdapat gas hidrokarbon berupa propana sebanyak 0,842, tetapi gas butananya nggak ada. Sedangkan saat 75 menit terdapat 0,009 propana dan 0,12 butana. Pada pembacaan gas kromatografi yang di FID-nya di sampel 65 menit itu, peak-nya tidak muncul lagi setelah menit ke-27, yang menandakan bahwa sampel ini nih, sudah tercracking, yang mana menghasilkan banyak fraksi ringan. Karena retention time-nya kecil yang menandakan banyak fraksi ringan daripada fraksi berat. Sedangkan pada sampel yang 75 menitnya tuh retensi waktunya tuh didapatkan besar, lebih lama lagi.
Hal ini menandakan masih banyak fraksi berat yang terdapat di dalam produk uji, sehingga pada waktu 60 menit dengan suhu 350 derajat Celcius menggunakan katalisnya ini hasil paling optimal di residu 100% katalis. Selanjutnya minyak jelantah 30% dan residu 70% menggunakan katalis. Jadi yang awalnya ini dijelaskan dulu cara gimana sebelum minyak jelantahnya tuh dipakai, harus dihilangkan dulu dan dicuci dari impuritisnya. Nah, yang dari pencampuran minyak jelantah dan residu ini nih, dia tuh terdapat 2 metil propana dan 2 metil butana. Sedangkan yang yang pakai residu 100% itu dianya nggak ada 2 metil propana dan 2 metil butananya nih. Nah, senyawa 2 metil propana atau yang sering disebut isobutan ini biasanya digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia, sedangkan senyawa 2 metil butana atau sering disebut isobutan digunakan sebagai bahan bakar pematik api dan kompor. Nah, dari data GC yang didapat, hasil yang terbaik itu terdapat pada waktu 60 menit. Karena kandungan propananya itu paling tinggi, yaitu 0,878%. Dan 2 metil propana yaitu 1,41%. Namun dalam keadaan ini masih terdapat kandungan gas H2S yang cukup tinggi, yaitu sekitar 2,559%. Jadi, sebelum gasnya ini bisa dipakai, itu harus dibersihkan dulu di pengolahan gas, baru bisa dipakai kandungan gasnya. Sehingga semakin lama waktu perengkahan pada feed campuran ini, kandungan gas 2 metil propana dan 2 metil butana semakin meningkat. Tetapi malah berbanding terbalik, kandungan propana dan butananya tuh dianya semakin berkurang. Tetapi jika kita memang pengujian yang mengharapkan banyak kandungan propana dan butana dari perengkahan, tetapi jika mengharapkan mendapatkan banyak kandungan propana dan butana dari perengkahan ini, dapat menggunakan kondisi operasi saat waktu 60 menit karena waktu optimal. Kemudian dari pembacaan di GCFID-nya juga untuk produk yang 60 menit ini retensi waktunya kecil. Selanjutnya, pengaruh jenis feed dan katalis terhadap hasil cracking. Nah, yang pertama tuh ada residu 100% tanpa katalis. Hasil cracking residu yang didapat berupa gas mengandung propana dan butana yang dijadikan bahan baku LPG. Hal ini terjadi karena suhu untuk memecahkan rantai karbon panjang menjadi pendek itu tercapai. Namun hasil gas yang didapatkan tuh bukan hanya propana dan butana, kandungan gas lain berupa karbon dioksida, H2S, ipentana, heksana. Sehingga sebelum digunakan harus dihilangkan impuritisnya dulu agar tidak berbahaya. Jika memandang dari banyaknya gas hidrokarbon yang dihasilkan, butuh waktu sekitar 75 menit untuk mendapatkan hasil yang optimal. Namun dari segi liquid pada waktu 60 menit, feed sudah tercracking ditandai dengan tidak mengentalnya lagi produk liquid setelah ditaruh di produk botol. Namun pada penelitian ini tuh menggunakan reaktor yang beda, karena letak termokopel pada reaktor ini juga berbeda, yang mana pada 65 menit itu termokopelnya itu membaca panas dari gas. Sedangkan yang 75 menit itu dianya langsung ke liquidnya, sehingga kemungkinan hasil suhu yang didapatkan itu kurang akurat. Seharusnya suhu yang dibutuhkan untuk perengkahan optimal terjadi pada suhu sekitar lebih tinggi dari 350 derajat Celcius. Sehingga pada pengujian ini dapat dikatakan kondisi operasi perengkahan terjadi pada suhu di atas 350 derajat Celcius dan waktu 60 sampai 75 menit. Selanjutnya residu 100% katalis. Hasil cracking residu yang didapat berbeda dengan tanpa menggunakan katalis. Nah, pada saat menggunakan residu, hasil GC gas yang optimal itu didapat pada waktu 65 menit, yang mana lebih cepat 15 menit proses perengkahan tanpa menggunakan katalis. Katalis yang digunakan pada perengkahan ini yaitu HZSM5.
Selain waktu yang dibutuhkan pada saat perengkahan semakin cepat, suhu yang digunakan juga lebih rendah. Pada proses ini, reaktor yang digunakan juga berbeda. Pada waktu 65 menit menggunakan reaktor yang termokouple-nya terbaca pada produk gas, sehingga dapat dikatakan untuk proses perengkahan residu menggunakan katalis HZSM5 ini membutuhkan kondisi operasi pada suhu di atas 300 derajat Celcius dan waktu 65 menit. Selanjutnya ada minyak jelantah 30% dan residu 70% menggunakan katalis. Hasil cracking menggunakan suhu 350 derajat Celcius menggunakan feed campuran dari minyak jelantah dan residu ini tidak mendapatkan hasil tercracking yang optimal. Jadi hasil crackingan kemarin tuh yang pencampuran ini tuh nggak ada yang jadi dalam jurnal. Ada jurnal penelitian dari WACO, suhu optimal dari cracking waste cooking oil tuh sekitar 400 sampai 500 derajat Celcius menggunakan katalis yang sama yaitu ZrO2, sehingga hasil yang didapat dengan waktu yang diuji belum menghasilkan hasil yang maksimal. Namun pada waktu 65 menit, suhu 350 derajat Celcius, yang mana produk liquid diuji didapatkan hasil retensi waktunya pendek, yang mana dapat dikatakan banyak terbentuk fraksi ringan di dalamnya. Kemungkinan jika menaikkan suhu operasinya menjadi sekitar di atas 400 derajat Celcius, bisa mendapatkan hasil yang optimal dari perengkahan feed campuran ini. Katalis di sini berfungsi untuk mempercepat reaksi yang terjadi dengan menurunkan energi aktivasi, sehingga dalam dapat membuat waktu yang waktu dan lamanya perengkahan semakin kecil, yang mana mempercepat proses perengkahan. Baru sampai situ, Bu. Oke, berarti nanti dilengkap lagi ya, Sally. Cuman untuk analisa tiap titik liquidnya sudah cukup lengkap ya, membandingkan antara retention time. Nanti tinggal Excel-nya ya, mungkin Excel-nya nanti diperbaiki, kita ketemu lagi gimana kalau misalkan besok gitu ya, besok tapi udah diperbaiki Excel-nya dulu. Jadi nanti biar saya bisa melihat secara resumenya itu kan kelihatan ya data-datanya di dalam Excel itu kayak gimana gitu. Bu. Gitu. Oke. Terus tadi yang 75 menit itu dia fraksinya lebih berat ya kalau berdasarkan hasil GC yang di 0% ya, Sally ya. 0% yang pakai katalis, Bu. Justru yang 75 menit ternyata dia lebih berat fraksinya. Cuman kan kita nggak tahu, masih belum tahu secara yield gimana ya. Kalau secara yield nanti apakah dia makin sedikit atau makin banyak. Gitu. Kalau secara yield makin sedikit, artinya meskipun dia fraksinya berat, tapi jumlahnya sedikit, ya berarti banyak yang jadi gas kan gitu kan. Nah itu bisa aja terjadi karena kalau semakin banyak panjang waktunya, mana tahu dia malah menjadi coke. Kalau coke kan ya berat fraksinya ya. Gitu. Mungkin itu nanti sama ya. Yang lainnya juga ada Selita. Besok kita mungkin besok siang gitu kali ya. Kita ketemu lagi bahas langsung ke Excel-nya. Ya. Ini apa perlu ditambahin kayak Deslita gitu grafik-grafik hasil? Ya, ya. Yang tadi yang di dalam punya Deslita itu udah bagus, jadi diterapkan ke yang lain, ke Sally, Bob, Joanna. Jadi grafik-grafik itu bagusnya adalah dia bisa langsung kelihatan mana yang tinggi, mana yang rendah. Kalau di tabel kan kelihatan datanya, bagus juga kalau kita mau tahu detail ke tabel, tapi kalau di grafik itu bisa lebih lihatnya bisa lebih jelas. Oh ternyata yang tertinggi kan kalau di grafik kelihatan kan ya, yang tinggi ternyata yang ini. Gitu. Jadi dikasih grafik-grafik juga sama kayak Desvita tadi, terus gambar-gambarnya juga dicantumkan. Gambar-gambarnya taruh di lampiran ya kalau ada. Gitu. Jadi nanti terus proses gimana? Mau tanya Bu, jadi nanti kan habis proses flow diagram kan ada perhitungan. Jadi perhitungannya tuh ditambahkan yang massa aja gimana, Bu? Boleh. Ngitung massa vapor kan dari massa dikurangi massa liquid ya. Iya, Bu. Atau itu aja supaya ada perhitungannya, Bu?
Boleh, ya itu boleh. Baik, Bu. Sama kalau mau ngitung total, jadi kan kalau Sally ini 90 menit ya kemarin ujinya ya? Yang paling tingginya 90 menit, Bu. 90 menit. Nah, kalau mau sama kayak Deslita tadi dibagi jadi beberapa stage gitu kan. Kalau Deslita kan 60 menit jadi 6, mungkin Sally jadi 9 gitu ya. Nanti di total yang 0 sampai 10 itu berapa persen, 10 sampai 20 berapa persen gitu kan. Sampai seterusnya gitu. Nah, nanti kelihatan mana dia tuh bergesernya yang paling besar prosentasenya. Kalau tadi membahasnya kan baru di satu titik ya. Bu, baru di satu titik. Nah, nanti coba di dalam stage. Nah, nanti kalau di dalam satu stage itu kelihatannya nggak geser, karena yang satunya kan kita baginya misalnya 0 sampai 10, 10 sampai 20, dan seterusnya. Misal munculnya itu ada yang di 20 sama ada yang di 19, ada yang di 11. Lah kan itu nanti kelihatannya di satu stage, padahal kan beda retention time artinya beda berat kan ya. Nah, itu kalau mau digeser lagi, bedakan boleh. Jadi misalnya tadinya dibagi 10, 10 mau dijadiin 5 juga boleh. Gitu. Karena kalau ngelihat dari satu titik-titik kan banyak ya. Ada 30 berapa? 6 berapa data ya kemarin ya? 60-an ya. Kalau ngelihat di tabelnya. Gitu. Ya, Bu. Ini sudah, Bu, atau masih ada lagi, Bu? Sudah, itu aja. Itu dulu. Nanti dilengkapi lagi ya pembahasannya. Ya, Bu, sampai makasih, kesimpulan Bu. Sampai kesimpulan daftar pustaka lampiran. Ya, Bu. Lalu deskripsi prosesnya yaitu kita pakai badge. Jadi yang ditampilkan gambarnya rektor badge dan penjelasannya aliran prosesnya ya badge gitu. Jadi pertama dimasukkan apa, lalu diapakan kayak metode pelaksanaan. Oke, terima kasih Sally. Kita lanjut ke 3, Yohana ya. Yohana? Mana Sally Yohananya? Oh, ada nih, Bu. Kayaknya jaringan juga, Bu. Oh ya. Udah di. Kita tunggu dulu biar runtut. Atau Yohana kan tekanan ya, yang kalau Bob kan masih mirip ya. Apa Bob dulu aja ya? Boleh, Bu. Oke, Bob silakan. Berarti besok kita progres di Excel. Di Excel itu kalau bisa sudah selesai semua gitu, perhitungannya. Lalu hari Minggunya selesai ininya, Word-nya udah diupload, lalu hari Seninnya presentasi ya, gitu ya. Silakan Bob. Sebelumnya mohon maaf Bu, ini belum terlalu lengkap kayak Sally sama Deslita. Dari bab 4 langsung saya Bu. Di bab 4 ini kan ada flow diagram. Ini flow diagram dapat dari Google juga dengan penjelasannya. Namun untuk data semuanya belum saya cantumin ke Word sini Bu, masih baru-baru baca hasil GC. Ini tabel hasil penelitiannya kemarin. Data yang saya bahas di sini menggunakan 30% dengan katalis. Variabelnya itu temperatur sama waktu. Jadi fitnya sama, namun variabel yang dibahasnya beda. Yang pertama temperatur dan waktu. Lalu
ini grafik hasil penelitiannya. Yang ini yang di atas ini untuk temperatur, sedangkan yang bawahnya untuk waktu. Dan untuk analisis tiap-tiap temperatur maupun waktunya belum saya cantumin di Word, jadi masih banyak yang kosong. Mungkin baru ini aja ngerapihin bab 3 aja, Bu. Jadi bab 4-nya masih bentuk data, Bu. Kurang lebih sih ya kayak Deswita dan Sally sih. Namun di sampel saya, Bu, di 30% kemarin di data Sally maupun Deslita itu nggak ada yang ke-crack, Bu. Jadi mungkin untuk hasil yang baiknya mungkin dari asumsi aja, dari hasil GC aja mungkin. Itu aja sih yang saya bakal bahas nanti di analisisnya. Jadi mohon maaf sebelumnya belum kelar semua saya, Bu. Jadi yang di 30% yang dengan katalis terhadap temperatur itu secara keseluruhan mungkin dari grafik ini, jadi semakin tinggi temperatur yang digunakan, massa liquid yang dihasilkan semakin menurun, Bu. Jadi katakan kalau massa liquidnya menurun, berarti massa vapornya makin banyak. Semakin banyak uap yang dihasilkan kalau temperatur semakin tinggi. Begitu juga untuk waktu. Kalau waktu itu semakin lama proses cracking yang dilakukan juga massa liquidnya semakin menurun. Jadi berbanding lurus dengan temperatur, dia semakin banyak vapor yang dihasilkan dari perbandingan temperatur dan waktu di sini. Mungkin baru segitu sih. Nanti bakal saya lanjutin. Oke, Bob. Berarti yang penting, nah ini ada gambarnya, nanti gambar-gambar gitunya dimasukin ya, biar bisa buat referensi. Jadi kalau yang misalnya besok ada yang mau ngerjain lagi, kemarin rangkaiannya kayak gitu. Bob, berarti sama juga yang lainnya, deadline-nya hari Minggu ya untuk Word-nya. Kalau besok deadline untuk Excel. Jadi besok semua perhitungan-perhitungan sudah clear di Excel, tinggal setelah kita progres besok, kalau sudah oke, dimasukin ke Word, dibahas gitu ya. Hari Minggunya batas terakhir untuk Word-nya, naskahnya yang sudah jadi. Oke, berarti Bob dilengkapi lagi ya. Kemudian tadi diagram alir yang RFCC itu nanti sama kayak Deslita tadi, dimasukkannya ke tinjauan pustaka. Berarti karena kan itu hanya sebagai referensi ya sebetulnya. Nanti yang dimasukkan ke sini itu adalah rangkaian alatnya. Jadi kalau mau digambar juga boleh. Rangkaian alat batch. Sama aliran prosesnya ya, metode pengerjaannya kemarin gimana gitu ya. Jadi dimasukkan dulu misalnya residunya, kemudian dipanaskan gitu ya, kemudian ditunggu dingin berapa menit misalnya gitu, lalu diambil sampelnya gas dulu, lalu baru diambil yang liquid gitu. Oke, Bu. Oke, mungkin itu Bob. Jangan lupa berarti ya, sama yang lainnya juga besok kita bahas Excel, lalu hari selanjutnya deadline untuk naskah. Oke. Kemudian lanjut yang terakhir, Yona.
Oke, Bu. Jadi di sini kurang lebih bab 4 saya mirip-mirip sama Desita, Bu. Uraian umum, terus kemudian flow diagram, sama deskripsi prosesnya, Bu. Kemudian hasil penelitian saya, ini yang 8 bar. Yang 8 bar hasilnya belum, karena fotonya belum saya dapat, jadi belum saya masukin ke datanya, hasil penelitiannya. Kemudian di sini analisisnya saya bandingkan pengujian GC liquid sama pengujian GC gas. Di sini saya jelasin berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap residu minyak di lantai yang di cracking dengan fresh suhu yang dilakukan sama Deslita, didapatkan suhu optimalnya 350, kemudian waktu optimalnya dari seli 1 jam, Bu. Kemudian saya bandingkan, jadi untuk setiap grafiknya saya jelaskan, Bu. Jadi di sini dari grafik ini, saya juga baru dikasih tahu tentang perhitungannya sih, Bu. Ternyata dari tampilan grafik di atas ini merupakan hasil pengujian GC liquid pada tekanan 2 bar dengan perlakuan suhu 350 derajat dengan waktu 1 jam. Menghasilkan dari data yang didapat 74 peak pada grafik dengan hasil konsentrasinya 0. Jadi untuk setiap pengujian GC liquid ini konsentrasinya 0. Maka kita menghitungnya dengan presentasi jumlah area yang didapat dari masing-masing nilai area, kemudian dibagi dengan total jumlah keseluruhan semua areanya dikali dengan 100%, sehingga kita mendapatkan 74 peak. Sehingga dari 74 peak itu didapatkan presentasi nilai area yang tertinggi, yaitu 45% untuk tekanan 2 bar. Sehingga dapat ditentukan sebagai komponen mayor puncak pada waktu retensi 1891, peak yang paling tertinggi sebagaimana digambarkan pada grafik di atas ini, Bu. Jadi di sini di grafik kita juga bisa, ternyata perhitungan yang kita lakukan ternyata sesuai, Bu, karena ternyata pada grafik ditulis 1891, Bu. Kemudian untuk grafik tekanan 3 bar sampai seterusnya, saya melakukan perhitungan yang sama. Dan dari semua ini, ternyata untuk tekanan 7 bar, dia memiliki presentasi yang lebih tinggi, Bu. Presentasi nilai areanya yang didapat ternyata di tekanan 7 bar, Bu. Sehingga komponen mayor puncak pada retensi 1902 ini termaksud peak yang tertinggi sebagaimana digambarkan pada grafik di atas ini, Bu. Kemudian untuk analisis hasil pengujian GC vapor, saya jelaskan juga, Bu, bertujuan untuk mengetahui tujuannya. Kemudian grafiknya juga saya jelaskan. Grafik di atas menggambarkan data hasil GC vapor pada tekanan 2 bar menghasilkan 8 peak dengan konsentrasi waktu yang berbeda-beda, maka dihitung presentasi konsentrasi yang paling tertinggi dari masing-masing konsentrasi pada setiap peak ini dikali dengan 100%, maka diperoleh hasil presentasi konsentrasi tertinggi sebesar 99% dengan waktu 5114 yang menunjukkan kandungan konsentrasi heksans yang tinggi dari 8 peak sebagaimana ditampilkan pada grafik ini. Nah, untuk grafik-grafik untuk tekanan 3 bar, 4 bar, 5 bar, dan sampai 8 bar, Bu, perhitungannya kira-kira sama, cuman di sini yang paling tertinggi terdapat pada tekanan 2 bar. Dia memiliki konsentrasi tertingginya yang paling tinggi di sini, Bu, untuk tekanan 2 bar. Kemudian penutupnya baru sampai kesimpulan. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dari beberapa variasi tekanan yang diuji, tekanan 7 bar merupakan tekanan yang paling besar dengan nilai presentasi area sebesar 47% dibandingkan dengan tekanan lainnya. Disebabkan karena hasil pengujian GC liquid pada tekanan 7 bar menghasilkan 116 peak. Semakin banyak jumlah peak yang dihasilkan dari pengujian GC liquid mempengaruhi nilai presentasi area yang menunjukkan komponen mayor puncak dan waktu retensi. Kemudian yang ketiga, dari hasil pengujian vapor dengan 7 variasi tekanan yang berbeda menghasilkan konsentrasi gas tertinggi yang sama adalah heksans. Konsentrasi presentasi heksans yang tertinggi terdapat pada tekanan 2 bar yaitu 99%. Mungkin itu dari saya.
Oke, Yohanan, ini yang dibahas tadi dari sisi vapor ya. Iya. Oke, kalau sisi vapornya sudah, cuman kok ada heksana ya tadi ya? Iya, Bu. Yohanan. Ternyata dari tabel yang saya punya, heksan untuk semua datanya heksan yang paling tertinggi, Bu. Oh, jadi Konsentrasi muncul ya? heksan yang paling tertinggi, Bu. Maksudnya heksannya muncul di tabel hasil GC vapor, GC gasnya? Dari Bu. Saya Oke. juga ada, Bu. Punya saya juga ada. Iya. Ada heksannya, Bu. Tapi Hmm. satu produk cuman, Bu. Banyak, Bu. 1, 2, 3. Kayaknya banyak deh. 5 produk. Dari semua tekanan yang saya uji, ternyata semuanya heksan yang presentasi heksannya yang paling tinggi, Bu. Oke. Nanti berarti sama ya Yohana, nanti dibikin Excel-nya gitu perhitungannya. Ya, Bu. Ya, Bu. Mulai dari massa sampai ke komposisi gitu ya. Komposisinya juga komposisi vapor dan komposisi liquid, terus ke persentase masing-masing. Nanti kita lihat di situ pengaruhnya satu sama lain gitu. Lalu untuk di dalam naskahnya sama juga nanti dikasih grafik gitu ya. Cuma apa saja nanti sebetulnya bisa dilihat dari tabelnya. Jadi kalau Excel-nya udah beres, baru nanti kita lihat mana yang enak gitu buat digrafikkan. Itu mungkin ya. Terus tadi yang 1891 tadi apa? Yang 1891 tadi apa? Tadi ada retention time-nya 1891 ya. Iya, Bu, itu untuk gasnya, Bu. Untuk liquidnya, Bu. Oh, liquidnya. Oke, ya nanti besok setelah di Excel kan mungkin dia lebih enak melihatnya datanya. Jadi data dari Excel, data dari GC semuanya di Excel kan juga. Kan ada tabelnya tuh kan ya, kalau PDF-nya bisa di-convert langsung di Excel ya nggak apa-apa. Jadi kita nanti mengolahnya dari situ biar lebih mudah ya. Yang lainnya juga sama. Deslita, Sally, Bob, sama Yohana. Selain menyiapkan Excelan perhitungan, data-datanya juga dimasukkan ke Excel. Jadi besok biar kita bisa membandingkan satu sama lainnya mudah ya. Gitu, mungkin. Itu dulu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Atau sudah cukup? Deslita mau nanya, Bu. Boleh. Bu, izin mau nanya. Mengenai retensi waktu, Bu, itu kan tadi Ibu bilangnya kalau kita bandingin, kita bagi 6 kan, Bu, kan waktunya 60 menit. Tapi itu kita lihat dari mananya ya, Bu? Untuk kita tahu berapa presentasinya kayak gitu, Bu. Dari di datanya muncul persen nggak? Persen area. Ada yang punya datanya? Bisa di-share screen? Data salah satu. Jadi aku host. Ada, Bu. Apa Yohana? Sudah. Sudah apa? Dia lupa mute, Bu. Oke. Yohana boleh jadi aku host. Ini hostnya Deslita sekarang.
gas. Udah. Ini hasil yang GC liquidnya, Bu. Ya ini GC liquid ya. Nah itu bisa pakai persen area. Jadi ini udah semuanya ya Sally 16. Sampai 16 aja ya. Udah mentok ya. Ada data yang lain, Bu, sampai banyak. Sebentar, Bu, saya buka lagi. Ya ini ya. Saya request remote control ya biar bisa ini ke Sally. Oke. Jadi kayak gini. Misalnya kan kalau dibagi 6 berarti mulai 1 sampai 10 gitu ya. Deslita. Nah, ngelihat konsentrasinya sementara karena kita nggak ada referensinya di GCFID, jadi ngelihatnya pakai persen area. Jadi totalnya adalah total areanya kan ini. Jadi misalnya yang keluar di menit 46.813 itu prosentasenya adalah 2574 per totalnya ini dikali 100%. Nah, itu persentasenya. Nah, nanti kan keluar ini persentasenya masing-masing berapa, totalnya 100% kan ya. Nah, terus sudah. Jadi nanti masing-masing di setiap section itu di total. Ini saya mau ke atas. Scroll ke atas ini. Nah, atas lagi sampai nomor 1. Nomor 1. Nah, ini. Nomor 1. Ini datanya sudah di-upload ke Google Drive ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, jadi misalnya 1 sampai 10, nanti persennya kan ada kan, persen-persen areanya ini setelah kalian hitung. Nah, terus di total itu berapa totalnya? Gitu. Terus 11 sampai 20 berapa gitu. Dan seterusnya. Nanti kan kelihatan misalnya di sini 30%, 10%, 30% gitu ya. Itu untuk yang 30%, 350. Nanti misalnya yang 300 derajat beda lagi. Kan agak geser gitu ya, mana yang lebih. Nanti kita bandingkan mana yang lebih banyak persentasenya seiring perubahan variabel. Gitu deh cerita kira-kira. Gimana? Ya, paham, Bu. Terus ini lagi, Bu. Jika kita lihat di grafiknya itu, Bu, kalau seandainya di retention time-nya itu semakin ke belakang, berarti jelasnya ada fraksi berat yang terdapat di dalam produk liquidnya, kan ya, Bu. Itu berarti semakin bagus atau tidak bagus, Bu? Sebetulnya kalau sih, Bu. Ya, kalau sebetulnya secara komposisi semakin banyak fraksi ringannya semakin bagus, ya kan? Kalau semakin banyak fraksi beratnya berarti semakin tidak bagus. Itu kalau volumenya sama. Maksudnya masa